Yo Bro Tani, Amri di sini. Welcome back to my YouTube channel di Cerita Petani. Nah, Cerita Petani kali ini akan kembali lagi di segmen review pestisida. Kenapa? Karena saat ini cukup banyak serangan penggerek batang. Maka sesuai dengan perjanjian kemarin, bahwasanya Cerita Petani akan menampilkan review yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Maka kali ini kami dari tim channel Cerita Petani akan menampilkan review pestisida yang cukup ampuh untuk mengatasi penggerek batang Bro Tani. Nah, bahan aktif dari pestisida ini yakni Triazovos. Triazovos sendiri ditemukan pada 1973. Dia berspektrum yang cukup luas. Dia memiliki sifat non-sistemik tetapi dia memiliki sifat translaminar atau mampu menembus jaringan tanaman di jaringan yang terjauh sekalipun. Nah, Bro Tani cukup disayangkan untuk bahan aktif Triazovos ini dia tidak memiliki sifat ovisida atau untuk membasmi telur. Hanya di sana saja untuk yang kelemahannya. Jadi untuk kelebihannya cukup banyak Bro Tani. Nah, untuk pestisida yang berbahan aktif Triazovos ini Bro Tani, Cerita Petani mendapatkan kiriman dari PT Alisan Nusa Indah dengan merek yang bernama Miati. Nah, Miati ini memiliki kandungan Triazovos. Terima kasih banyak untuk PT Alisan Nusa Indah. Terima kasih banyak untuk Mas Dery udah mengirimkan Triazovos ke Cerita Petani. Mas Dery ini tim untuk Kabupaten Bondowoso. Terima kasih banyak. Ayo kita review. Kalau perlu memang kelebihannya kita sampaikan, kalau perlu kekurangannya kita sampaikan. Jadi kelebihan dan kekurangan akan kita sampaikan. Kalau perlu kita roasting aja kalau memang produknya tidak bagus. Kalau bagus akan kita angkat produk ini. Oke, lanjut. Nah, Bro Tani, untuk Miati ini dia memiliki kandungan sebesar 200 gram per liter, 200 EC ya. Nah, ini jika dikonversi terhadap persen, maka dia ketemunya adalah 20%, yaitu 200 ml dari 1 liter campuran seperti itu. Nah, kandungannya cukup tinggi dengan bahan berbentuk EC atau emulsible concentrate. Jadi emulsible concentrate ini dia mengakibatkan pestisida ini jika dicampurkan dengan air dia akan berbentuk lapisan minyak di atas karena memang solvent atau pelarutnya atau pencampurnya dia menggunakan minyak untuk bahan aktif berbentuk EC ini. Nah, sehingga dia tidak akan pernah rata dalam campuran satu tangki. Semua pestisida berbentuk EC memang karakternya seperti itu. Maka kenapa di toko pertanian memang selalu disediakan dan disarankan menggunakan perekat. Karena perekat sendiri itu ada beberapa bahan yang memang dia karakternya mirip sabun. Seperti itu. Jadi kalau seandainya sebagai contoh, jika Bro Tani itu mencuci piring, ada minyaknya, tidak menggunakan sabun, maka sabunnya tidak minyaknya tidak akan ikut. Dia tidak akan benar-benar bersih. Maka sama jika pestisida berbentuk EC dicampurkan ke dalam sprayer tidak ada perekatnya, maka untuk pestisidanya bahan aktifnya itu ada di paling atas, yang di bawah itu air. Jadi yang disemprotkan Bro Tani itu adalah airnya. Baru ketika sampai di titik di mana dia sudah masuk ke pestisidanya, baru pestisidanya saja yang disemprotkan. Maka jangan pernah kaget jika Bro Tani tidak menggunakan perekat. Terus tanamannya kebakar karena memang di awal itu nggak ada pestisidanya dan di akhir itu pestisida semua tanpa ada campuran air seperti itu Bro Tani. Nah, gimana sih Miati itu? Bagaimana kandungan, bagaimana dosisnya di dalam sini? Ayo kita review secara detail. Kita sampaikan kelebihan dan kekurangannya termasuk harga. Kalau memang perlu kita roasting aja, kalau memang ada kelemahannya nggak ada masalah. Karena saya sudah memiliki izin ya dari tim Alisan Nusa Indah bahwa saya bisa mereview ini. Nah, yuk kita bahas secara detail. Yuk Bro Tani, jadi ini adalah Miati. Nah, Miati ini kalau dari kelebihan yang pertama yang akan saya bahas yaitu dari segi harga. Untuk harganya tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, cukup standar di angka kurang lebih 85 sampai 100 ribu tergantung wilayah, tergantung toko. Tapi untuk di Shopee itu rata-rata 90 ribu ya, jadi kurang lebih segitulah, nggak jauh-jauh dari itu. Nah, dari harga 90 ribu sampai 100 ribu sudah mendapatkan Triazovos 20% sebanyak 400 ml. Jadi cukup hemat ya, cukup hemat. Nah, itu kelebihannya. Dan kelebihan kedua yaitu dari dosis yang digunakan. Dosis yang digunakan ini dosis minimalnya itu yaitu 0,5 ml per liter air. Jadi untuk tangki 16 liter cukup menggunakan 8 ml saja. Dan untuk 400 ml ini bisa menjadi 50 tangki seharusnya. Tetapi banyak sekali petani yang tidak mengikuti anjuran. Biasanya dipasang aja satu tutup ini sekitar 30 ml kebanyakan. Tidak terlalu efektif juga. Kenapa? Karena kalau kita bahas lagi Triazovos itu sebenarnya kalau kita roasting ya, kita roasting dari bahan aktif bukan dari mereknya. Triazovos dia mengandung residu yang cukup banyak dan cukup lama berada di dalam suatu lingkungan.
Jadi dia bisa mencemari lingkungan baik dari air ataupun tanah. Jika Bolotani tidak ada masalah dengan pencemaran itu, tidak ada keinginan untuk menggunakan organik, nggak masalah. Jadi bisa digaskan aja menggunakan Triazovos. Tapi kalau Bolotani ada yang masih pengen nanti jadi organik, takut bermasalah, takut dikonsumsi sendiri, saya rasa cukup dihindari saja. Seperti itu penggunaan Triazovos. Tapi saya rasa hampir di semua pestisida mengandung residu. Tetapi untuk Triazovos memang memiliki residu yang cukup lama, seperti itu Bolotani. Nah, kelebihan lain dari Triazovos Miati ini, yang pernah saya coba, dia itu memang luar biasa untuk penggunaan di awal penggunaan. Nah, sayangnya dia harus menggunakan 2-3 kali, berbeda dengan bahan aktif yang seperti Profenovos, karena dia mengandung ovisida. Tetapi untuk Triazovos dia tidak memiliki kemampuan ovisida, sehingga untuk telur yang ada di jaringan tanaman tidak akan mati dengan Triazovos. Nah, ketika telur itu sudah menetas dan jadi ulat, barulah dia mati. Maka sifat translaminar dari Triazovos inilah yang seharusnya akan membunuh dari ulat itu. Maka disarankan untuk penyemprotan berulang jika terkena serangan hama, sekitar 3 atau 5 hari selanjutnya dispray lagi. Karena memang tidak akan efektif jika hanya 1 kali penyemprotan, karena memang dia tidak bersifat ovisida. Untuk kelebihan lainnya, dia sudah banyak di online shop, jadi pendapatnya mudah. Dan untuk kekurangannya juga cukup banyak. Yang pertama, dia tidak menampilkan dosis untuk banyak tanaman. Yang seperti saya ketahui, walaupun ini apakah ini kabar burung ataupun memang kabar resmi, saya juga tidak tahu. Karena yang jelas dari beberapa orang yang saya temui, dia menyampaikan bahwa yang namanya merek, jika menggunakan banyak spektrum, banyak komoditas, banyak gambar, itu izinnya semakin mahal. Kurang lebih kalau nggak salah menurut mereka ya, saya juga nggak tahu secara persis, secara detailnya. Kalau kabar burungnya itu per gambar adalah 500 juta dan untuk per spektrum dari sebuah komoditas juga 500 juta. Maka nggak heran jika pestisida dari pabrikan yang tidak seterkenal Corteva atau Syngenta, Bayer dan lain sebagainya, dia memang tidak banyak menampilkan dari komoditas seperti itu. Tapi kita cukup note saja di dosis minimalnya saja, tidak perlu di dosis tertingginya. Jadi itu kelemahan yang pertama, dia tidak memiliki kandungan dosis yang tepat untuk padi. Karena memang setelah saya konfirmasi ke pihak terkait, pihak alisannya, memang pestisida ini tidak diperuntukkan untuk padi, hanya diperuntukkan untuk bawang merah dan kedelai. Tapi memang untuk kedelai ini memang komoditas yang cukup jarang ditemui di lapangan. Tapi di sini yang sama-sama dibasmi adalah sama-sama ulat. Jadi saya rasa untuk ulat dari penggerek batang pun bisa, dan memang sudah saya coba dan cukup efektif seperti itu Bolotani. Dari sisi kemasan kita roasting lagi Bolotani. Dia di sini dosis minimalnya hanya 0,5 mili. Maka per tangki hanya perlu 8 mili, tetapi tutupnya cukup besar. Tidak banyak petani yang bisa menggunakan logika untuk berpikir secara tutupnya. Dia kalau rata-rata petani hanya akan menggunakan setengah, seperempat ataupun 1 tutup, dan rata-rata digunakan 1 tutup. Dan tutup ini saya rasa ini hampir 30 mili, jadi sangat susah untuk menggunakan takaran di 8 mili untuk tutup ini. Dan dari gambarnya, dari gambar dia menampilkan padi, tetapi di sini tidak ada dosis padinya Bolotani. Tapi overall selama ini yang saya gunakan di padi cukup bagus, walaupun di sini tidak ada dosis seperti yang saya sampaikan di awal, memang karena izinnya cukup mahal. Tetapi secara penggunaan cukup luar biasa untuk insektisida Miati ini Bolotani. Bolotani mungkin itu yang bisa disampaikan tentang Miati ini berbahan aktif Triazovos, cukup luar biasa, cukup efektif untuk penanggulangan hama penggerek batang. Nah Bolotani jangan lupa like, comment, and subscribe biar Bolotani tidak ketinggalan video-video berikutnya. Karena ini masih banyak sekali bahan yang akan kita review. Sehingga Bolotani tidak perlu mencoba-coba lagi, tidak perlu ini akan bagus atau tidak. Cukup tonton channel Cerita Petani, maka Bolotani memiliki kemampuan untuk mengetahui pestisida itu bagus atau tidak. Oke, see you on next video.